Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Khalifatunisa Ahlusaini dengan NIM 12340700138. Di sini saya akan membahas mengenai pengelolaan kuota dan waiting list haji. Dalam konteks ekonomi, kelangkaan scarcity adalah kondisi ketika sumber daya terbatas sedangkan permintaan itu tinggi. Fenomena ini sangat jelas terjadi pada kuota haji Indonesia. Setiap tahun, kuota haji yang diberikan oleh Arab Saudi itu hanya sekitar 221 jamaah, meskipun jumlah umat Islam itu yang mendaftar sangat jauh lebih besar. Hal ini itu menyebabkan terbentuknya waiting list atau daftar tunggu yang sangat panjang. Menurut data terbaru, total calon jamaah haji di Indonesia yang masuk daftar tunggu itu mencapai lebih dari 5,6 juta orang, dengan estimasi masa tunggu rata-rata sekitar 26 hingga 29 tahun sebelum bisa berangkat menjalankan ibadah haji berdasarkan aturan baru pembagian kuota seragam untuk semua provinsi. Seseorang itu artinya yang mendaftarkan haji di usia 40 tahun, kemungkinan mereka itu bisa berangkat sekitar 66 tahun. Lalu ada antrian panjang keberangkatan haji membawa konsekuensi ekonomi yang cukup signifikan bagi calon jemaah dan keluarganya, karena harus menunggu bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Dana yang disiapkan untuk haji juga cenderung disimpan dalam jangka panjang sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam perencanaan konsumsi rumah tangga. Nah, dana tersebut juga sebenarnya memiliki potensi nilai guna lain seperti untuk investasi atau kebutuhan yang mendesak, tetapi tertahan karena dialokasikan khusus untuk biaya haji. Dalam skala besar, akumulasi setoran awal dari banyak calon jemaah juga membentuk dana kolektif yang sangat besar. Nah, oleh sebab itu, pengelolaannya harus dilakukan secara efisien dan produktif agar tetap memberi manfaat ekonomi bagi pemilik dana selama masa tunggu, sebagaimana dibahas dalam kajian e-jurnal UIN Suska. Lalu ada pembahasan mengenai biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH, yaitu total biaya yang harus dibayar calon jemaah agar dapat berangkat haji yang mencakup tiket pesawat, penginapan, konsumsi, serta layanan administrasi dan operasional. Dari sudut pandang ekonomi, BPIH ini menunjukkan bahwa ibadah haji itu melibatkan sistem pembiayaan, mekanisme pasar karena biaya dipengaruhi harga jasa, kurs, serta permintaan jamaah. Lalu besarnya biaya juga tidak ditentukan sembarangan, tetapi melalui kebijakan pemerintahan bersama Kementerian Agama Republik Indonesia dan Badan Pengelolaan Keuangan Haji agar tetap efisien, stabil, dan sebagian ditopang nilai manfaat haji, dana haji. Lalu ada pada umroh yang berbasis mekanisme pasar, harga paket sangat berpengaruh pada dinamika permintaan dan penawaran. Ketika permintaan meningkat, misalnya pada musim liburan atau Ramadan, harga paket itu cenderung naik karena keterbatasan slot penerbangan, hotel, dan kuota visa. Sebaliknya juga, saat permintaan itu menurun, Biro Perjalanan menurunkan harga untuk menjaga okupansi. Fenomena ini tuh menunjukkan berlakunya hukum pasar dalam jasa perjalanan religius, di mana harga menjadi indikator keseimbangan antara jumlah jamaah dan kapasitas layanan. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.